Diriwayatkan dalam sebuah hadis ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang beliau ingin berinfak tetapi tidak memiliki harta untuk diinfakkan. Akhirnya dia bertekad untuk infak tenaga. Setiap kali datang panggilan perang, sahabat ini menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, adakah barang bawaan engkau yang bisa aku bawakan? Lalu kemudian dibawakanlah oleh sahabat ini. Begitu seterusnya, setiap kali ada panggilan perang. Karena dia bertekad untuk menginfakkan tenaganya. Harta dia tidak punya. Satu hari ada panggilan perang, dia pun datang menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, adakah barang bawaanmu yang bisa aku bawa? Kata Rasulullah, tidak ada kecuali pedang ini. Sahabat ini merasa kecewa karena dia tidak bisa berinfak tenaganya. Akhirnya pada malam sebelum pertempuran dia menangis. Dalam sholat malamnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ba'da sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya sebelum akan berperang. Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang tadi malam sudah bersedekah? Tidak ada satu sahabat pun yang mengangkat tangan. Bagaimana mungkin di tengah malam tidak ada manusia yang mungkin membutuhkan saat itu di tempat yang akan dijadikan medan pertempuran? Akhirnya setelah 3 kali Rasulullah SAW bertanya, sahabat yang tadi malam itu menangis itu ngangkat tangan. Ya Rasulullah, saya sudah sedekah tadi malam. Apa sedekahmu? Lalu kata sahabat ini, saya berdoa kepada Allah dan saya berjanji bahwa saya memaafkan semua orang-orang yang pernah menzalimi dan berbuat salah kepada saya, dan saya anggap itu sebagai pengganti sedekah tenaga saya yang tidak bisa membawakan barang bawaanmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, abshir fa innallaha qad taqabbala shadaqatak. Berikan kabar gembira, dan bergembiralah kamu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima sedekahmu. Lalu demikian juga ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapati Mistah, anak dari bibinya yang ternyata ikut menyebarkan berita dusta, memfitnah Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar, yang difitnah berselingkuh. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian berjanji, bertekad tidak akan memberi lagi nafkah Mistah dan keluarganya, karena selama ini Abu Bakarlah yang memberikan nafkah, yang menjamin kehidupan mereka. Tapi peristiwa itu membuat Abu Bakar marah, sehingga menyebutkan, aku bertekad tidak akan memberikan lagi nafkah kepada Mistah dan keluarganya. Tapi karena sikap Abu Bakar seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan, berlapang dada. Tidakkah kalian ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kalian sudah memaafkan sesama? Begitu juga kisah Nabiullah Muhammad SAW yang memaafkan penduduk Taif yang telah menyakiti beliau fisik maupun psikisnya, melempari beliau dengan batu sehingga ada beberapa batu yang mengenai pelipis Rasulullah berdarah. Tapi Rasulullah SAW kemudian memaafkan penduduk Taif, bahkan mendoakan kebaikan bagi mereka. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, ampuni mereka, karena mereka adalah kaum yang belum faham, belum mengerti. Sejatinya memaafkan bukanlah hadiah bagi orang yang menyakiti atau menzalimi kita, namun memaafkan adalah pemuliaan bagi diri kita sendiri.